Assalamualaikum, kali ini izin sharing testimoni ya. Saya riset kecil-kecilan dari sejak pasca pandemi gitu ya. Itu saya sekali minum kapsul omega 3, tapi sporadik. Nah, percobaan kecil-kecilan ini sekarang saya mau minum 60 kapsul omega 3, sekitar itu. Bukan sekali tenggak tentu aja ya, bisa keleleken dan bisa disangka orang gila. Dan kan ini minumnya sehari satu kapsul, kapsul atau kaplet sih ini namanya. Nah, nanti durasi totalnya jadi sekitaran 2 bulan. Ini angka 60-nya juga nggak eksak ya, soalnya dari botol suplemen yang saya punya isinya itu 90. Nah, tapi istri saya bilang kadang-kadang dia pengen minta juga. Berhubung istri saya kadang-kadang, sedangkan saya tiap hari berturut-turut, mestinya ini nanti saya bakalan kebagian 60 kapsul gitu, bisa lebih, dan istri saya itu sesisanya. Nah, terus kenapa sih kok ujuk-ujuk omega 3? Sebenarnya ini nggak ujuk-ujuk ya. Beberapa kali kita udah ulas, tapi kalau diringkaskan kurang lebih ada beberapa premis nih yang menjadi dasarnya. Bukan karena dikasih gratisan, endorsan oleh merek tertentu. Ini sepenuhnya personal aja ya. Kapsulnya saya beli sendiri. Ini bukan maksud ngiklanin produk apapun, sehingga mohon maaf juga nih, saya nggak bisa nyebutin merek. Baik merek kapsul omega 3 maupun merek minuman oplosan. Walah, kok jadi kemana-mana. Premis pertama nih ya, karena saya dengerin para pakar omega 3 ini termasuk suplemen yang paling andalan tuh di kalangan pakar kesehatan jangka panjang. Dr. David Sinclair gitu ya, dia gonta-ganti suplemen, tapi omega 3 ini selalu salah satu yang disebut pertama dan nggak pernah di drop. Terus ada Dr. Nick Norwich, dia juga mengandalkan omega 3, bukan dari kapsul, tapi dari ikan. Bahkan dia pernah diet sardin gitu, makanya cuma ikan sardin tok sampai 120 kaleng apa ya gitu, selama berhari-hari demi memaksimalkan asupan omega 3. Mirip dengan Dr. Norwich, ada lagi Dr. Eric Berg, itu juga pernah melakukan hal yang mirip. Terus ada lagi sejumlah pakar lain yang saya kira para penonton pun yang serius soal kesehatan sering dengar kan ya. Cuma kalau yang modelnya langsung makan ikan ya, itu kebanyakan badannya terus bau amis gitu. Bisa benar juga sih kalau 2 bulan nggak makan apa-apa selain ikan ya. Karena bagaimanapun kita ini manusia, bukan beruang kutub. Walah. Premis kedua ya, lemak omega 3 ini merupakan pembalans dari lemak omega 6 yang banyak terdapat di makanan kita. Jadi ya, salah satu yang bikin kita sehat, optimal, itu kalau segala sesuatunya balance kan ya. Contoh kata nih, tubuh kita itu selalu butuh garam, natrium, atau orang Amerika bilangnya sodium. Nah, tapi kalau kelebihan garam tanpa pengimbang atau pembalansnya, yaitu kalium atau potasium, malah jomplang, nggak sehat. Tubuh kita butuh besi, kalsium. Tapi mineral itu mesti dibalans oleh koper, zinc, magnesium, kayak gitu. Nah, lemak omega 6 yang banyak terkandung di makanan kita, kayak gitu juga. Kalau nggak dibalans sama omega 3, dia bisa menimbulkan ketidakimbangan, ketidakseimbangan, atau malah menimbulkan kemudaratan sekalian. Terus ya ini lebih spesifik ya, yang ketiga. Dalam lemak omega 3 itu terkandung EPA, DHA, biomaterial yang memperkuat sistem kardio dan lain-lain serangkaiannya. Udah jadi konsensus para pakar nih ya. Kalau kita mau sehat, ya sistem kardio jantung mesti terpelihara dengan optimal kan ya. Pada tahu lah ya. Terus ada premis lain lagi nih, termasuk penentu. Itu dari sharingnya Dr. Nick Norwich yang belum lama ini saya tonton. Dia menjelaskan pentingnya omega 3 ini untuk optimalisasi matriks antar sel gitu ya. Atau intercellular matrix. Kapan-kapan bisa kita ulas khusus lah ya soal itu. Ya ini termasuk salah satu penentu marka penuaan yang bikin sel-sel itu kenceng di posisinya sesuai dengan pakem cetak birunya diri kita. Nah, tapi selama ini termasuk jarang dibahas, jarang diulas, jarang diadres oleh para pakar ya, karena ilmunya terkait itu memang belum terlalu kebuka. Nah, singkat cerita ya, omega 3 ini punya potensi yang besar dalam memperlambat kesusahan dan penuaan. Gitu aja deh. Ya udah, saya terus bikin percobaan kecil ini. Mulainya awal April 2026 kemarin ya. Insya Allah nanti selama 2 bulanan. Dosisnya gimana? Nah, sama-sama kapsul omega 3 itu kandungannya beda-beda tuh. Yang utama penting untuk kesehatan jangka panjang menurut jumlah pakar, kandungan EPA, DHA. Yang diminum nih kandungannya seperti ini nih. Kapsul fish oilnya sendiri itu 1000 mg, EPA-nya 500 ml, DHA-nya 250, alias kalau dua itu dijumlahin, EPA plus DHA 750 mg. Ini tuh udah dosis lumayan ya, bahkan bisa dibilang rada tinggi juga. Walaupun kalau yang progresif seperti Dr. Sinclair dan lain-lain, hariannya bisa double dari yang saya konsumsi. Tipe yang lain, kalau yang gembar-gembor di luaran ya, yang sifatnya kasual itu total kapsulnya aja cuma 500 ml.
Cuman kalau mau lebih serius, biasanya orang minumnya 2-3 kali gitu tiap hari. Yang kapsul kecilan ini praktis loh sebenarnya. Lebih gampang ditelan juga ya, dan harganya kerasa murah. Walaupun secara absolutnya belum tentu murah nih. Terus, setelah praktekin, gimana hasilnya? Nah, ini hasil lengkap belum ada ya. Karena kan mulainya baru awal April tuh. Saat video ini dibuat baru pertengahan April. Insya Allah nanti progresnya kita bikin video lagi lah ya. Cuma dari yang udah saya rasain, kendalanya sih ukuran kapsul tuh ya. 1000 ml itu kapsulnya gede. Kurang nyaman sih buat ditelan ya. Jadi untuk rutin minum kapsul ini, itu mesti ada disiplin dan tekad sih. Atau bisa juga sih kalau mau lebih enak tuh nanti pakainya kapsul yang kecilan. Cuma minumnya jadi sehari mesti 3 kali gitu. Cuman kayaknya saya yang model ini aja dulu lah ya. Mendisiplinkan 1 hari itu aja udah effort ya. Kalau mesti 3 kali sehari, bisa kelewat-lewat nanti percobaannya malah kacau. Oke lah, bismillah nih. Insya Allah nanti update-nya kita sampaikan pada waktunya. Buat yang pernah serius minum omega 3 ya, sudah merasakan khasiatnya, kalau mau sharing pengalaman atau tips di kolom komentar, silahkan juga. Terima kasih.